things are right, you just know there is something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ali Gufron. Nah, di sini saya akan memberikan contoh program untuk penggunaan masing-masing tipe data, tipe pewarisan di Java. Tipe pewarisan di Java ini ada 5. Yang pertama yaitu pewarisan tunggal, kedua pewarisan jamak, ketiga pewarisan bertingkat, keempat pewarisan hierarkis, dan kelima pewarisan hibrid. Oke, kita langsung ke yang pertama. Di sini udah ada contoh bagannya, yaitu pewarisan tunggal. Pewarisan tunggal yaitu subclass mewarisi fitur dari satu superclass. Jadi di pewarisan tunggal ini hanya ada 2 kelas. Yang pertama itu untuk superclassnya, yang kedua yaitu untuk subclass. Superclass itu bisa juga dipanggil dengan induk, subclass itu bisa dipanggil anak kelas. Oke, kita langsung ke. Nah, di sini terdapat 3 kelas, 2 kelas ini untuk pewarisannya. Ada kelas ibu, kelas anak, dan kelas tunggal ini untuk main kelasnya. Nah, kelas ibu ini bisa disebut dengan superclass atau induk kelas. Kemudian kelas anak ini merupakan subkelas atau anak kelas atau perluasan dari kelas ibu yang dimana ditandai dengan kata kunci extends. Oke, di kelas ibu ini terdapat beberapa metode seperti yang bisa kalian lihat di layar. Kemudian semua yang ada di kelas ibu ini akan diwariskan ke kelas turunannya yang bersifat publik. Sedangkan di sini saya membuat variabel bersifat privat. Kemudian saya membuat metode agar variabel yang bersifat privat tersebut bisa diakses oleh anak, bisa diturunkan ke kelas anaknya. Kemudian selanjutnya ya seperti yang bisa kalian lihat di sini ada metode untuk penampilan dari variabelnya. Kemudian di sini ada metode juga untuk menampilkan status saya adalah seorang ibu. Kemudian di kelas anak di sini terdapat satu metode yaitu cetak B, di mana di sini hanya berisi output saya adalah seorang anak. Saya adalah anaknya. Oke, selanjutnya yaitu kelas main kelas yang saya kasih nama tunggal. Dan di file penyimpanannya juga saya kasih nama tunggal.java. Terus di sini ada main metodenya, metode main. Di sini di metode main ini berisi objek yang saya ngambil dari kelas objek yang saya buat dari kelas anak dan berisi dengan struktur kelas anak juga. Kenapa saya ngambilnya kelas anak? Karena kelas anak ini adalah adalah subkelas dari kelas ibu. Jadi semua yang dimiliki oleh kelas ibu yang bersifat publik juga dimiliki oleh kelas anak. Di sini saya mengakses semua metode yang ada di atas melalui kelas anak. Oke, kita runningnya hasilnya seperti ini. Nama Ami, usia 56 tahun, saya adalah seorang ibu. Kemudian nama Isma, usia 16 tahun, saya adalah anaknya. Oke, kita langsung saja ke pemrograman yang kedua, yaitu pewarisan jamak. Di sini sudah ada contoh untuk pewarisan jamak. Nah, pewarisan jamak ini pewarisan yang memungkinkan satu kelas mewarisi data maupun metode yang berasal dari lebih dari satu kelas induk. Pemrograman Java sebenarnya tidak mengizinkan adanya pewarisan jamak ini. Sebagai alternatif dari pewarisan jamak, Java menyediakan interface. Nah, interface itu
kelas yang berisi konstanta atau kumpulan metode yang hanya memuat deklarasi dan struktur metode tanpa ada implementasinya. Di Java, suatu kelas hanya dapat diwarisi oleh satu kelas induk, tetapi dapat mengimplementasikan lebih dari satu interface. Interface digunakan bila ingin mengaplikasikan suatu metode yang spesifik, yaitu tidak diperoleh dari pewarisan kelas. Kita langsung ke codingannya. Kita langsung ke codingan. Nah, di sini seperti yang saya tadi bilang, pewarisan Java itu ada 3 kelas untuk pewarisan, 1 kelas untuk kelas main. Yang pertama ada kelas AA, yang kedua ada interface BB. Kelas AA ini isinya kurang lebih sama ya seperti yang tadi pemrograman sebelumnya. Kemudian ada interface BB yang hanya berisi metode yang saya kasih nama cara pakai. Seperti yang saya tadi jelaskan bahwa interface ini hanya berisi konstanta atau hanya berisi konstanta dan metode yang tidak diimplementasikan, jadi hanya membuat metode saja. Kemudian yang ketiga ini ada kelas CC, di mana kelas CC ini merupakan anak dari kelas AA dan implementasi dari interface B. Di kelas CC ini berisi metode dipakai dengan yang berisi print mobil berjalan. Kemudian di sini juga berisi metode cara pakai. Metode ini untuk mengimplementasikan yang berada di interface BB tadi. Nah, yang terakhir adalah main kelas yang bernama Jama. Di sini berisi main method dan saya buat objek juga dari kelas CC dengan struktur kelas CC. Saya ngambil kelas CC karena kelas CC adalah subkelas dari dua superkelas. Jadi semua kelasnya diwariskan ke CC. Oke, langsung kita print, langsung kita run. Tampilannya seperti ini. Nama mobil Avanza warna putih, cara menjalankan, dan mobil berjalan. Oke, kita langsung ke pemrograman yang ketiga, yaitu pewarisan bertingkat. Contoh bagannya seperti ini. Pewarisan bertingkat ini ada 3. Yang pertama bisa disebut base class. Yang kedua ya seperti kalian bisa dilihat di gambar, base class sekaligus drive class akan bertindak sebagai case class untuk kelas lain. Kelas A melayani sebagai base class untuk kelas B, di mana kelas B juga melayani base class terhadap kelas C. Pada Java, sebuah kelas tidak bisa secara langsung mengakses kelas paling utama. Oke, kita langsung ke codingan. Untuk kelas bertingkat ini kurang lebih sama ya dengan kelas yang pertama tadi, kelas sama kayak pewarisan tunggal. Di sini saya hanya menambahkan kelas CC, di mana kelas CC ini adalah subkelas dari kelas BB. Kemudian untuk objeknya, untuk pemanggilan aksesnya ya kurang lebih sama lah ya, cuma saya nambahkan yang Anissa aja. Objeknya saya ubah dari ganti CC. Nah, outputnya seperti ini. Nama Ami saya adalah seorang ibu, nama Isma saya adalah anaknya. Kemudian di sini yang saya tambahkan tadi Anissa, saya adalah cucunya. Kita langsung ke pemrograman yang keempat.
yaitu hierarkis. Hierarkis adalah satu kelas melayani sebagai superkelas untuk lebih dari satu buah subkelas. Jadi satu induk mempunyai lebih dari satu anak, bisa dibilang seperti itu ya. Di sini A bertindak sebagai superkelas atau induk kelas, dan B, C, D ini bertindak sebagai subkelas atau anak-anaknya, di mana mereka mewarisi semua yang dimiliki dari kelas A. Oke, langsung ke codingannya. Di sini saya udah buat kelas AA. Kemudian saya sudah buat kelas BB yang merupakan anak dari kelas AA, dan kelas CC yang merupakan anak dari kelas AA juga. Untuk isiannya ya kurang lebih sama seperti yang tadi. Saya adalah seorang ibu, untuk kelas BB adalah saya anak laki-lakinya, dan untuk kelas CC saya adalah anak perempuannya. Oke, kita langsung run saja ya. Untuk objeknya, oke, runnya seperti ini. Nama Ami, usia 56 tahun, saya adalah seorang ibu. Nama Ismail, usia 16, saya adalah anak laki-lakinya. Dan nama Anissa, usia 15 tahun, saya adalah anak perempuannya. Oke, langsung ke pemrograman yang terakhir, yaitu hybrid. Nah, di hybrid ini merupakan campuran antara dua atau lebih dari beberapa tipe pewarisan, karena Java tidak mendukung pewarisan jamak dengan kelas, maka hybrid juga tidak dapat dilakukan. Pada Java, hybrid hanya dapat dilakukan antar interface. Jadi di hybrid ini, karena bentukannya seperti ini, kita tidak bisa memiliki lebih dari satu superkelas dari kelas. Jadi saya mengakalinya dengan membuat seperti ini, interface A1 ini bertindak sebagai induk. Kemudian kelas UTS yang merupakan interface A1 ini bisa dibilang seperti A ini, kita anggap seperti A. Kemudian kelas UTS ini yang merupakan anak dari implement dari A1, interface A1 ini bertindak sebagai B. Dan terus interface UAS yang merupakan anak dari interface A1 ini bertindak sebagai C. Nah, dan yang terakhir kelas NA atau nilai akhir yang merupakan anak dari UTS dan implement UAS merupakan yang kita anggap sebagai D. Di pemrograman ini saya buat seperti cara mencari nilai akhir ya. Di interface A1 ini cuma berisi, karena interface seperti yang tadi saya bilang di awal, interface sana berisi konstanta dan metode. Jadi di sini saya buat konstanta dengan data saya dan metode untuk menampilkan variabel di atas. Kemudian di kelas UTS ini berisi variabel yang berisi nilai-nilai UTS saya, dan ada juga metode untuk menampilkan nilai-nilai tersebut. Di sini juga ada metode tampil, metode yang dari interface A1 saya implementasikan di sini. Kemudian di interface UAS di sini kurang lebih sama ya, berisi nilai-nilai UTS saya dan berisi metode nilai UAS. Kemudian di kelas
di kelas nilai akhir yang merupakan anak extend dari UTS dan implement dari interface UAS. Di sini saya menambahkan satu metode yaitu nilai akhir, di mana di metode nilai akhir ini berisi outprint nilai akhir plus nama, variabel nama yang tadi di atas. Kemudian ada total ini dari nilai UTS, total 2 dari UAS. Kemudian di sini ada implement dari nilai UAS, metode nilai UAS. Kemudian terakhir adalah ada public class bernama hybrid, kelas main. Di sini juga saya buat objek, saya ngambilnya dari kelas nilai akhir, karena nilai akhir adalah kelas subkelas paling bawah yang dia mewarisi semua kelas-kelas sebelumnya. Dan saya buat akses untuk semua metode, seperti yang kalian bisa lihat di layar. Kemudian kita run. Nah, tampilannya seperti ini. Nama Ali Gufron, NIM seperti itu, prodi sistem informasi. Total nilai UTS Ali Gufron adalah 93, total nilai UAS Ali Gufron adalah 100, dan nilai akhir Ali Gufron adalah 96. Nama, NIM, dan prodi ini saya ngambil dari interface A1. Kemudian untuk total nilai UTS-nya saya ambil dari kelas 2, dari kelas UTS. Dan total nilai UAS-nya itu saya ambil dari interface UAS. Dan nilai akhir ya saya ambil dari kelas nilai NA melalui objek dari NA. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.